Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani dengan NIM 2101645 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Yang mana tugas ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Submateri yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pertama pengertian wawancara, yang kedua jenis wawancara, yang ketiga jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat lembaran bimbingan wawancara, dan yang kelima praktik wawancara. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian wawancara, di antaranya menurut Lexi John Marlev pada tahun 1991, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis wawancara. Wawancara terbagi atas dua jenis, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Bentuk wawancara terstruktur ini yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Sedangkan wawancara tidak berstruktur, wawancara yang tidak terpimpin, dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak berstruktur. Bentuk pertanyaan tak berstruktur yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis pertanyaan dalam wawancara. Dalam wawancara terdapat beberapa jenis pertanyaan, di antaranya yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan hipotik terbuka, pertanyaan langsung, pertanyaan tertutup, pertanyaan beban, pertanyaan terpimpin, pertanyaan orang ketiga, dan pertanyaan penyelidik. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Artinya, penjawab bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua, pertanyaan hipotik terbuka. Pertanyaan ini hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka. Yang membedakannya hanya struktur pernyataan itu sendiri. Yang ketiga, pertanyaan langsung. Yang dimaksud dengan pertanyaan langsung yaitu pertanyaan untuk menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Yang keempat, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membatasi warga gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Yang kelima, pertanyaan beban. Pertanyaan beban adalah pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab. Yang keenam, pertanyaan terpimpin. Pertanyaan terpimpin yaitu pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Pertanyaan ini sangat membantu dalam mengetahui sejauh mana penjawab tersebut setuju dengan pendapat atau pandangan penanya. Yang ketujuh yaitu pertanyaan orang ketiga. Pertanyaan orang ketiga dimaksudkan isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah dari orang ketiga dan jawabannya seperti untuk orang ketiga. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan penyelidik. Pertanyaan penyelidik yaitu pertanyaan yang seringkali mengikuti pertanyaan langsung dan pernyataan tertutup. Bahkan telah sering dengan menggunakan contoh tanggapan. Materi selanjutnya yaitu mengenai lembaran bimbingan wawancara. Pada lembaran bimbingan wawancara terdapat narasi
narasumber, profesi, dan pertanyaan yang diajukan. Seperti 5W1H. Materi yang terakhir yaitu mengenai praktik wawancara. Dalam praktik wawancara ada beberapa hal yang harus dia lakukan, yaitu pertama, mahasiswa dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menyiapkan pertanyaan untuk narasumber yang akan diwawancara. Yang ketiga, mahasiswa melakukan wawancara dengan narasumber. Dan yang keempat, dosen mengamati serta memberikan penilaian atas aktivitas wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.